Penggunaan not dan negative word lainnya. Jadi kata not digunakan setelah kata kerja bantu atau modal untuk mengekspresikan ide negatif. Misalnya ketika menjadi kalimat positif itu the earth is round. Jadi the earth is not flat ketika dibuat menjadi kalimat negatif. Selanjutnya, auxiliary plus not plus main verb. Struktur ini digunakan untuk membentuk kalimat negatif. Kata not ditempatkan langsung setelah auxiliary seperti will have, do, that, am, was, did. Diikuti dengan main verb. Contohnya, yang pertama ada I will not go there. Menggunakan will. Will di sini itu sebagai auxiliary. I have not gone there. Menggunakan have di sini juga sebagai auxiliary. Yang ketiga, he does not go there. Menggunakan kata does sebagai auxiliary juga. Jika ada lebih dari satu kata kerja bantu, not ditempatkan langsung setelah yang pertama. Contohnya, I will not be going there. Do atau does digunakan dengan not untuk membuat kalimat simple present tense menjadi negatif, kecuali untuk kata kerja be. Contohnya, I do not go there. Did digunakan dengan not untuk membuat kalimat simple past tense menjadi negatif, kecuali untuk kata kerja be juga. Contohnya, I did not go there. Struktur ini sangat penting untuk membentuk pernyataan negatif yang benar dan berbeda tergantung pada waktu dan apakah kalimat tersebut termasuk auxiliary atau verb to be. Contractions of auxiliary verb with not. Ada beberapa contoh dari contractions of auxiliary verb dengan not ini ada are not, jadi aren't, has not, jadi hasn't, did not, jadi didn't, and lain-lain. Jadi contractions ini membantu membuat kalimat lebih ringkas dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, daripada mengatakan I am not going, kita bisa mengatakan I'm not going. Penggunaan negative adverb. Di sini ada never yang pertama, itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Contohnya, I almost never go there. Artinya, saya hampir tidak pernah pergi sana. Yang kedua ada rarely or seldom. Keduanya berarti sesuatu yang jarang terjadi. Contohnya, he rarely eats fast food. Dia jarang makan makanan cepat saji. Atau she seldom watch TV. Dia jarang nonton TV. Yang ketiga ada hardly ever, scarcely ever, barely ever. Tiganya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Contohnya, I have hardly ever gone there. Artinya, saya hampir tidak pernah pergi ke sana. Atau I scarcely ever use my old laptop. Saya hampir tidak pernah memakai atau menggunakan laptop lama saya. Juga bisa she barely ever calls me. Dia hampir tidak pernah menghubungi saya atau menelepon saya. No juga digunakan untuk menyatakan ide negatif dan biasanya diletakkan sebelum kata benda. Jadi contohnya, there's no chalk in the drawer. Artinya tidak ada kapur di dalam laci. Penggunaan not dan no. Not digunakan untuk membuat kata kerja menjadi negatif. Contohnya, I do not have any money. Artinya, saya tidak memiliki uang sama sekali. Kalau no digunakan sebagai kata sifat yang diletakkan di depan kata benda untuk menunjukkan ketiadaan sesuatu. Contohnya, I have no money. Artinya, saya tidak memiliki uang. Jadi, menjelaskan bahwa kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki uang. Ini perlu di-note dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang kalian pasti akan mendengar ain't yang berarti I'm not, isn't atau aren't. Tetapi ini tidak dianggap benar meskipun banyak orang menggunakannya secara teratur dan sering digunakan untuk humor.